الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Quran Surah Hud ayat 15 dan 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Barang siapa yang di dalam hatinya hanya menginginkan dunia dan perhiasan atau keindahan dunia. Hanya ingin bermegah-megahan di dunia. Hanya ingin mengejar dunia. Nuwaffi ilaihim a'malahum. Allah tidak sia-siakan pekerjaan mereka. Mereka bekerja 1 jam, Allah bayar 1 jam itu. Mereka menginginkan harta yang banyak, kalau dia bekerja keras sesuai dengan sunnahnya atau sesuai dengan aturan dunia, dia dapat dunia, dia dapat harta. Nuwaffi ilaihim a'malahum wa hum fiha la yubkhasun, dia tidak akan dirugikan. Allah tidak akan membuat dia rugi dalam pekerjaannya kalau dia memang bersungguh-sungguh bekerja untuk dunia. Akan tetapi ulaikal ladzina habitat ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itulah orang-orang yang mengejar dunia, mereka hanya dapat neraka di akhirat. Apakah semua orang yang mengejar dunia akan dapat neraka? Berkaitan dengan ayat ini, jangan langsung memvonis orang. Kalau melihat ayat, lihatlah asbabun nuzulnya. Lihatlah mengapa ayat ini turun. Sebab apa ayat ini turun. Jangan langsung neraka, 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 neraka. Haram, 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 haram. Bid'ah, 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 bid'ah. Tidak bisa. Lihat asbabun nuzulnya. Mengapa ayat ini turun? Ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang yang pamrih. Orang-orang yang berbuat kebaikan bukan karena ikhlas. Orang-orang yang tidak memikirkan akhirat, hanya memikirkan dunia. Mereka pergi umrah karena mau dibilang haji. Mereka bersedekah karena mau dibilang orang kaya. Nih, menggunakan nama agama untuk menggapai dunia. Padahal terbaik, dunia adalah al-mata' atau alat kendaraan menuju akhirat. Kita kaya di dunia untuk apa? Untuk kita mendapatkan akhirat. Untuk kita lebih mudah lagi untuk berzakat, lebih mudah untuk bersedekah, lebih mudah untuk naik haji. Karena apa? Semuanya butuh uang. Jadi orang muslim itu harus kaya. Tapi bukan itu tujuannya. Karena dunia hanyalah al-mata'. Ulaika lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Ustadz Syam, terima kasih karena telah menjelaskan kepada kita orang-orang yang pamrih dan orang-orang yang ikhlas. Seperti yang kita tahu dari penjelasan Ustadz Syam, ternyata orang-orang pamrih itu mendatangkan penyakit hati lainnya, yaitu sum'ah dan ria ya Ustadz ya? Iya, betul sekali. Iya Bu ya, tahu perbedaannya ya Bu? Kalau ria tuh pengen dilihat, kalau semua tuh pengen didengar, pengen disebut-sebut namanya, senantiasa seperti itu. Maka itulah golongan orang-orang yang pamrih, yang dapatnya dunia saja tapi akhiratnya tidak dapat. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Baik, jemaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas apa bahayanya bila kita melakukan sesuatu karena ada maunya atau dalam kata lain kita melakukan sesuatu karena pamrih. Contoh, ibu melakukan suatu kebaikan sama suami karena apa Bu?
Karena butuh uangnya, kata ibu yang belakang. Karena apa Bu? Misal ketika ibu melakukan sesuatu kebaikan sama suami karena pengen ada sesuatu yang kita inginkan. Jadi ibu menyetrika baju suami, ibu mencuci, ibu memasak, itu karena ingin mendapatkan sesuatu. Contohnya ingin mendapatkan suami harus lebih sayang sama aku. Karena aku sudah melakukan semuanya, hitung-hitungan dalam percintaannya nih. Akhirnya akibatnya apa? Kalau suaminya ternyata tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan, maka berujung kecewa. Aku udah melakukan semuanya kok suami aku seperti itu, kecewa. Kalau sudah bertengkar ada sebagian ibu-ibu ya terserah makan aja, baju cuci aja sendiri, ada yang begitu Bu? Oh enggak, Masya Allah. Makanya ibu di sini ibu-ibu solihah. Makanya harus apa? Mencintainya, melakukan kebaikannya lillah karena Allah. Mau lagi berantem kek, mau lagi sebel kek, mau lagi benci kek. Setengah mati, kesel banget ngeliat muka suami. Kadang gitu ya Bu, aduh sebel ngeliat muka suami. Tetap ibu menjalankan kewajiban ibu. Menyetrika bajunya, dimasakin masakannya, ditemani misalnya. Kenapa? Karena perbuatannya lillah karena Allah. Terserah deh mau ngapain suami aku, kewajiban aku adalah mengabdi. Kenapa? Karena lillah, karena Allah. Inilah orang-orang yang ikhlas. Berharapnya sama Allah. Mau suami gimana-gimana, lillah, ikhlas karena Allah. Jadi kalau ada orang yang pamrih, maka pertama bahaya untuk dirinya sendiri adalah berujung kecewa. Kemudian yang kedua, ada jenis orang-orang yang masuk surga karena maksiatnya Bu. Ada jenis orang-orang yang masuk neraka karena kebaikannya. Loh, maksudnya apa? Orang-orang yang masuk surga karena maksiatnya, karena ketika dia berbuat maksiat, ia merasa menyesal, berserah diri, bertobat, akhirnya ia dimasukkan surga oleh Allah sebab maksiatnya dan dia bertaubat. Ada orang-orang yang masuk neraka karena kebaikannya. Maksudnya apa? Ia berbuat baik, beramal soleh, sodakoh, tapi pamrih. Ujub, ria, mau disebut-sebut, mau mendapatkan sesuatu yang lebih menguntungkan dirinya, maka golongan orang inilah yang dikatakan masuk ke neraka akibat perbuatan baiknya, padahal perbuatan baiknya yang menjerumuskan dia. Di surat Al-Mu'minun ayat 60 disebutkan seperti itu. Ada orang-orang yang ketika melakukan sebuah pemberian, kemudian ia merasa takut dan ia tahu akan ada hari kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut di sini apa? Semua kebaikan yang ia lakukan, ia takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsir dari Ibnu Katsir. Ketika melakukan kebaikan kepada orang lain, kepada suami, kepada anak, kepada kerabat, tetangga dan sebagainya, orang-orang yang dikatakan di surat Al-Mu'minun 60 ini disebutkan takut kalau nggak diterima amal ibadahnya sama Allah. Bukan takut tidak dibalas kebaikannya dengan sesama manusia. Ketiga, kerugian bagi orang-orang yang senantiasa pamrih apa? Akan punya kelanjutannya yaitu tidak disukai oleh orang-orang. Di surat Maryam 96, Hasan Al-Basri menceritakan ada sebuah kisah seorang pemuda yang kerjaannya aku mau ibadah, mau sodakoh, berbuat baik supaya aku disebut-sebut namaku sebagai orang yang dermawan, orang yang solih. Akhirnya apa? Orang-orang bukan memuji, orang justru mencela dengan mengatakan lihat dia orang yang ria. Akhirnya orang ini memperbaharui niatnya dengan mengatakan terserah orang mau bilang apa, tidak peduli dengan omongan orang, tetap aku lillah berbuat, tetap aku lillah dalam beribadah. Akhirnya orang-orang pun menyayangi dia dengan mengatakan semoga Allah merahmati dia. Maka di surat Maryam 96 disebutkan orang-orang yang senantiasa beriman dan beramal soleh, Allah yang maha pemurah ini akan memberikan kasih sayang di antara mereka. Jadi berbuatnya mencuri perhatian Allah ternyata otomatis akan mendapat perhatian dari manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kalau Allah sudah mencintai kita Bu, Allah bilang kepada malaikat Jibril kasih tahu sama penduduk langit, Allah senang, Allah cinta sama si fulan, sama si fulana. Akhirnya Allah juga membuat penduduk bumi itu cinta dan sayang sama kita. Kalau kita curi perhatian Allah. Tapi sebaliknya, kalau kita curi perhatian manusia, kalau kita nggak mendapat perhatian Allah, Allah tidak suka pada kita. Allah katakan pada malaikat Jibril katakan pada penduduk langit, Allah benci pada orang itu, maka Allah jadikan seluruh penduduk bumi pun nggak suka sama kita. Gitu, hati-hati, capek-capek beramal, capek-capek berbuat, tapi tidak mendapatkan hasil. Karena kenapa? Bagaikan orang yang menyimpan pasir di atas batu, dikena air, hilang tuh pasir. Iya, Makanya ibu-ibu kalau mencintai suami, kerja apa, nyetrika, masak dan sebagainya.
nyanyikan ini. Cintai aku karena Allah. Sayangi aku karena Allah. Mari gimana lagunya? 1, 2, 3. Aku terlalu terpesona mendengar. 1, 2, 3. Gimana ajarin dulu dong. Cintai aku karena Allah. Aku baru belum tahu. Itu kalau udah urusan kosidahan mah Ustaz sepanjang jagonya. melakukan apapun, Tuh, berzikir, lillah. sambil berzikir. Sambil itu berzikir. iya, Tuh Bu, detik jelaskan Bu. pahalanya, Masya Allah. Jadi melakukan sesuatu sama suami bukan karena uangnya. Karena Allah. Karena Allah. Sayangi aku karena Allah. Ada juga nih ceritanya Pak Ustadz. Ibu-ibu ini suka baik sama tukang sayur ya Bu ya. Biar Mau dapat diskon. diskon. Ketahuan. Jadi ntar ikan harganya 40.000 karena ibu-ibu ini baik, Ih, 25.000. Hati-hati nawarnya jangan keterlaluan bun, ntar zolim loh. Ih, nauzubillah Ngeri. summa nauzubillah. Ada juga tuh, wih bajunya bagus sekali. Kenapa? Kudungnya bagus, ada berapa warna? Hah? Kenapa? Kenapa pinjam? Hah? Emang ada yang begitu Bu? Emang ada yang begitu? Ada kata ibu-ibu ngaku. Ada kebetulan yang bilang ada itu dia coba, sendiri. Coba tarik coba yang mana orang yang bilang ada tadi. Kalau Coba saya sih yang lebih mana? bawa tarik yang sebelah sini. Oh, deh. kenapa? Puji, tapi Coba ada sini bawa. maunya. Coba tuh Bu. Coba. Bu, Ibu yang sini, punya Bu. teman suka ada maunya yang mana Bu? Angkat Ah, tangan ini, Bu, ini, gak apa-apa. Ayo sini Bu. Ngobrol aja, nggak usah Ngaku takut. aja Bu, sini. gak apa-apa. Temennya gak nonton kok. Bohong, padahal temennya nonton. Ah, ini juga satu, ibu ini sini. Coba. Nah, Nah, jangan yang dibawa, pasti duit lagi tuh. Ya gimana tuh? iya sini Ya, Bu, kita sini ambil Bu. 2 sampel. Ibu namanya siapa? Ibu Ois. Kalau misalnya punya pengalaman hal seperti itu pernah apa contohnya? Ada teman nggak? Ada tuh ibu sendiri pelakunya. Cincinnya bagus, brosnya bagus, kerudungnya bagus. Giliran minjem duit datang, giliran mau ditagi hilang. Ibu lebih senang dimanfaatin atau memanfaatkan orang? Pilih satu Bu. Pilih, belum pernah. Pasti pernah dalam hidup kita tanpa kita sadar. Lebih suka memanfaatkan orang atau dimanfaatkan orang? Dimanfaatkan ya. Oh, lebih suka berguna berarti. Coba kalau satu lagi ibu namanya siapa ibu? Mohon izin. Heni Kalau ibu lebih suka mana? Dimanfaatkan atau memanfaatkan orang? dimanfaatkan. Dimanfaatkan. Dimanfaatkan, memanfaatkan. Ibu Contoh. memanfaatkan. Kalau ibu dimanfaatkan, satu kata kasihan. Contohnya. Ibu lebih suka dimanfaatkan orang. Pinjam atau Memanfaatkan. dipinjam? Memanfaatkan. Ustaz Zoki, dia nggak enak. Kenapa? Karena yang dimanfaatkan ada di sini juga iya, ada di orangnya. Tepuk tangan lu dong buat ibu-ibunya. Terima kasih banyak ibu. Ibu boleh duduk lagi. Tadi sebentar kasih kesempatan Mario tuh mau nanya. Mario mau nanya apa tadi silakan. Oh iya gini Ustadz, aku pengen tahu ini pertanyaan udah lama sih. Apakah memangnya ada perbuatan baik yang tidak mengharapkan pamrih gitu? Yang tanpa pamrih gitu loh. Karena ketika kita misalnya melakukan ibadah, kita kan berharap pahala. Terus ketika kita melakukan sesuatu, kita kayak ibu-ibu mencuci baju biar suaminya sayang sama kita gitu. Nah apabila ada, bagaimana cara kita mendapatkan sampai ke level itu? Kita ibadah itu bukan untuk mendapatkan pahala, tapi hanya karena kewajiban kita aja gitu. Masya loh. Allah. Lirik orang tua kita. Maksudnya? Orang tua itu berbuat baik kepada anaknya, tidak mengharap imbalan dari anaknya. Itulah ibu-ibu yang siang malam menjaga anaknya. Tidak ada yang mau dikaji. Iya benar. Benar tidak? Jangan kira ibumu itu tidak minta gaji, tapi kalau kau kasih dia terima. Nggak pernah nolak Siapa juga. lagi? Guru-guru. Tahu nggak guru-guru itu? Oh luar biasa, sudah ngajar berbulan-bulan. 3 tahun dia ngajar anaknya pas mau ujian. Pada saat mau ulangan dia bikin soal lagi, bikin kisi-kisi soal. Terus diperiksa lagi. Soalnya banyak sekali 10. Kau tahu, kalau 10 kau kerjakan gurumu. Ngitungnya berapa orang itu? Satu kelas 40 kali 10? 400. 400 nomor diperiksa. Betul tidak? Siapa lagi? Mau pamrih? Mau tidak? Mau ikhlas? Mau ikhlas. Mau tidak pamrih? Iya. Gampang. Menyumbang sama pengemis. Kita kan tidak mengharap dari pengemis. Ada nggak mengharap? Nanti bantu aku ya. Nah, tapi ada satu tadi pertanyaannya bagaimana caranya kita bisa melakukan sesuatu tidak Gini, berharap gini. gini kan minta ridhonya Allah, minta pahala dari Allah. Gitu. Ada nasihat Nabi. Lakukan sesuatu, lupakan apa yang kebaikanmu. Dan ingat keburukanmu sehingga engkau alhamdulillah bisa tobat. Ya. Jadi setiap yang kau lakukan, lupakan.
Oke. Dan tadi Oki mau tambahkan, pertanyaan, silakan. pertanyaan dari Mas Mario tadi, pamrih kalau misalnya sama Allah kan kita pengen dapat pahala. Pamrih sama Allah itu boleh. Oh boleh, Boleh. justru. kalau Jadi pamrih gini, sama jadi ketika Allah. kita gini, kesempurnaan iman seseorang ketika ada khauf, roja, dan hub, yaitu ada takut, ada harap, dan cinta. Tapi ada jenis orang-orang terbagi-bagi. Ketika orang beribadahnya karena hanya mengharapkan pahala saja, ini ibadahnya pedagang. Ada orang ibadahnya hanya karena takut saja, takut azabnya Allah, ibadahnya budak. Maka ibadah yang paling tertinggi kedudukannya adalah ada rasa cinta, suatu keperluan, kebutuhan. Ketika ia melakukan ibadah kepada Allah, inilah sebaik-baik yang Ih, disebut Masya dengan Allah. Jadi ada namanya ibadah seseorang. Islam merpati, pedati, sejati. Nah, Merpati, tuk, 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 baru datang kalau ada makanan. Tuk, tuk, oh gitu. baru datang ke masjid karena ada acara maulid. Tuk, tuk, tuk. Oh ya Allah. Ada makanan-makanan baru tuk, tuk, tuk. Ada juga. Kenapa ibu ketawa? Bener kan? Ada Ada juga yang tuh. begitu emang. Yang karena Islam pedati. Pedati apa tuh? Nanti Dipecut? diancam baru mau. Oh. Jadi salat bukan tiang agama karena salat karena nilai agama. Nah. Karena mau dapat nilai dari gurunya. Satu lagi. Kemudian terakhir adalah Islam Islam sejati. Sejati, Masya Allah. Jadi kapanpun gak harus disuruh-suruh Bu. Gak harus ada makanan juga. Ustaz Cep mau Giliran ada ditambahkan. mertuanya. Allah. Silakan Ustaz Syam mau ditambahkan boleh. Dan juga ini ikhlas ini tidak bisa dilihat sama orang ya. Ikhlas ini adalah urusan pelaku sama Allah. Jadi hanya Allah saja dan pelaku itu yang tahu kalau dia tidak pamrih. Dikatakan di dalam Al-Quran, alladzina yalmizunal mutawwi'ina fis shadaqat, ketika orang-orang kaya memberi sedekah, orang-orang munafik berkata, mau dibilang riya. Tapi ketika orang sedikit memberikan sedekah, mereka berkata, wah masa sedekah sedikit seperti itu. Masa Allah yang maha kaya tidak butuh yang seperti itu, yang sedikit seperti itu. Jadi ikhlas itu adalah urusan hamba dengan Tuhannya. Ayo kita sama-sama baca surah Al-Ikhlas Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada kata ikhlas enggak di dalamnya? Dalam surah ini. Yang tadi kita baca. Tidak ada kan? Tapi dia dinamakan surah Al-Ikhlas. Mengapa di sini Allah mengajarkan kul huwallahu ahad. Kalau kamu mau belajar ikhlas, yakini dulu bahwa hanya Allah tujuanmu. Allahus samad, apa artinya Allahus samad? Hah? Allah tempat bergantung. Nah, jadi yakini dulu, hanya kepada Allah saya gantungkan semua urusanku. Dari situlah dimulai ikhlas, belajar ikhlas, mulai dari mencari pahala sampai takut pada dosa, akhirnya takut kepada Allah semata. Ya, Masya Allah nih. Dan disambung betul. lagi. Lam yalid. Walam yulad. Nah, tidak beranak dan tidak diperanakan. Kenapa disebut itu tidak beranak dan tidak diperanakan? Saya sambung. Kalau dipotong-potong ayat nanti salah paham lagi jamaah itu Iya di rumah. betul. Buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana. Kalau misalnya tadi Ustadz Syam bilang mengatakan kalau kita mau belajar jadi orang ikhlas, sering-sering baca surat Al-Ikhlas dan baca maknanya. Baca maknanya insya Allah kita akan jadi orang yang ikhlas. Nih setelah ini kita akan mendengarkan kisah teladan yang akan disampaikan oleh Ustazah Oki. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Jadi jangan memberi pinjaman dengan uang pokok kita. Tapi berilah pinjaman kepada orang yang meminjam uang sama kita. Uang lebih dari uang kita supaya tidak sakit hati.